Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Astri akan mengulas film Bollywood yang berjudul Hindi Medium. Hindi Medium merupakan sebuah film yang ditulis dan disutradarai oleh Shakib Kaundari. Film ini juga diperankan oleh Irfan Khan, Sabah Kamar, dan Dikshita Sehgal. Tanpa lama-lama, langsung saja kita review filmnya. Film ini diawali dengan pertemuan Raj Batra dan Mehta saat mereka masih remaja. Saat itu, Raj sedang membantu ayahnya di toko penjahit. Ketika melihat Mehta, Raj langsung merasakan jatuh cinta. Iya, itulah cinta pada pandangan pertamanya. Tidak mudah bagi Raj untuk mendapatkan Mehta, tapi akhirnya Mehta pun jatuh di pelukan Raj. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Pia Batra. Berbekal dari keluarga penjahit, Raj kemudian menjadi seorang pengusaha sukses dalam bidang pakaian. Meskipun sudah memiliki kekayaan, namun mereka tetap hidup dalam lingkungan desa yang sederhana. Melihat lingkungan mereka tinggal, tiba-tiba Mehta ingin pindah ke perumahan elit. Mehta ingin berkumpul dengan orang-orang yang dia rasa satu derajat dengan keluarga mereka. Awalnya Raj tidak setuju karena Raj sudah menganggap para tetangga seperti keluarganya sendiri. Namun sayangnya keinginan Mehta sudah bulat. Dan sebagai suami yang terlalu mencintai istrinya, dia tidak pernah menolak permintaan Mehta. Akhirnya Raj sekeluarga pun pindah ke kawasan perumahan elit. Nah, di sini Mehta berandai-andai bahwa berpindahnya mereka ke lingkungan elit akan membuatnya bahagia. Ternyata tidak begitu kenyataannya. Keluarga Mehta harus mengikuti status sosial lingkungan mereka yang baru. Mereka juga harus berbicara dengan bahasa Inggris dan juga harus berinteraksi dengan tetangga yang jauh berbeda dari biasanya. Jika Mehta yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan ingin berkumpul dengan orang-orang yang dia rasa satu derajat, maka lain halnya dengan Raj dan Pia. Mereka lebih suka bergaul dengan masyarakat biasa. Mereka merasa berat untuk menjadi orang kaya yang sesuai dengan lingkungan mereka, terutama untuk Raj. Pia pun lebih mengikuti sang ayah yang bebas dan bahagia dengan kesederhanaan mereka. Singkat cerita, waktu untuk pendaftaran sekolah pun tiba. Seperti keinginan orang tua pada umumnya, Raj dan Mehta ingin buah hati mereka mengenyam pendidikan yang sangat baik dan terjamin. Mehta sendiri memilih Pia untuk sekolah di sekolah swasta. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk pendidikan yang akan ditempuh buah hati mereka. Apapun akan dilakukan oleh orang tua agar masa depan anaknya sukses dan cemerlang. Begitu pula dengan Raj Batra dan Mehta. Nah, di sini mereka baru mengetahui bahwa ternyata untuk mendaftar di sekolah swasta terbaik itu tidak mudah. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari mengikuti tips-tips yang diberikan konsultan mereka, seperti kursus kepribadian, kursus akademik, dan berbagai kursus lainnya. Tapi sayang, keberuntungan tidak berpihak kepada Raj dan Mehta. Sayangnya pula, Pia tidak diterima di 4 sekolah teratas yang sudah mereka daftarkan. Hanya tinggal Delhi Grammar School yang tersisa. Saat itu, Mehta benar-benar frustasi. Dia merasa menjadi ibu yang gagal bagi Pia. Mehta sangat takut masa depan Pia hancur karena sejak awal putri kecilnya itu tidak bersekolah di tempat yang layak. Suatu malam karyawan toko Raj bertamu ke rumah baru mereka. Karyawan tersebut membawa hadiah kue untuk rasa syukur, karena anaknya diterima di salah satu sekolah elit tersebut lewat jalur tidak mampu alias miskin. Tentu saja, informasi itu tidak mereka sia-siakan. Sudah menjadi rahasia umum jika banyak oknum yang dapat membantu dalam memalsukan dokumen. Dalam waktu cepat, Pia sudah terdaftar di Delhi Grammar School lewat jalur orang miskin. Malam harinya mereka berdua menonton TV. Ternyata berita tentang pemalsuan dokumen mulai beredar. Tidak ingin nama sekolah tercoreng, pihak Delhi Grammar School mengutus seorang guru untuk melakukan survei lapangan kepada keluarga yang masuk dalam daftar orang miskin tersebut.
Bagi yang ketahuan memalsukan dokumen, maka pihak sekolah tidak segan-segan akan memenjarakan orang tua yang terbukti melakukan penipuan. Hal tersebut membuat Raj dan Mita kelang kabut. Mita tentu saja sangat panik. Dia tidak ingin suaminya masuk penjara kalau sampai ketahuan mereka bukan orang miskin. Bagaimana kalau mereka sampai ketahuan bahwa mereka sebenarnya kaya? Sesaat kemudian, mereka berdua terdiam. Mereka berpikir mereka harus pura-pura miskin untuk sementara waktu. Mereka akan berpura-pura menjadi keluarga miskin agar saat disurvei mereka kelihatan miskin. Untuk menghindari orang-orang yang mereka kenal, pagi-pagi sekali, Raj, Mita, dan Pia benar-benar pindah ke pemukiman kumuh. Mereka harus totalitas menjadi orang miskin. Agar tidak ada yang curiga, mereka harus berpakaian sederhana untuk tinggal di kawasan kumuh tersebut. Sesampainya di kawasan kumuh, Raj dan Mita disambut dengan sangat baik oleh para tetangganya. Seorang tetangga menawarkan kue kepada Pia untuk dimakan, sebagai tanda perkenalan. Tapi Mita buru-buru mencegah Pia, karena Mita merasa tempat itu sangat menjijikkan. Sontak saja para tetangga mulai tidak menyukai mereka. Para tetangga berpikir bahwa keluarga Raj sangat sombong, dengan bergaya sok-sokan berbahasa Inggris. Suatu pagi Raj sedang BAB, tapi saat itu mereka tidak mempunyai air. Raj menyuruh Mita mencari air. Tapi para tetangga tidak ada yang mau memberikan air kepada mereka karena kejadian kemarin. Kemudian muncullah Syam Prakas. Dia berinisiatif membantu Mita dengan memberikan seember air yang dibawanya. Sejak saat itu, keluarga Prakas dan keluarga Raj berteman. Suatu hari peninjau mendatangi rumah Raj. Saat memberikan dokumen, peninjau mencurigai Raj karena tangan Raj sangat halus. Berarti itu menandakan dia bukan pekerja keras. Setelah masuk kamar, peninjau tambah curiga karena peninjau melihat Pia sedang makan pizza. Saat Raj dan Mita hampir ketahuan, tiba-tiba Prakas dan keluarganya meyakinkan peninjau bahwa mereka orang kaya yang baru bangkrut dan baru menjadi orang miskin. Dengan polosnya, dia berkata akan mengajarkan Raj dan keluarganya agar menjadi orang miskin yang baik dan benar. Peninjau pun manggut-manggut antara percaya dan tidak. Setelah dirasa cukup, peninjau pamit sembari berkata akan dipertimbangkan. Sejak kejadian tersebut, kehidupan Raj dan Mita tambah tersiksa. Istri Prakas bertugas membantu Mita dalam kebutuhan rumah tangganya, sedangkan Prakas membantu Raj mencarikan pekerjaan baru, yaitu menjadi buruh pabrik makanan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian peninjau mendatangi keluarga Raj untuk memastikan apakah mereka benar-benar miskin. Alhasil, setelah melihat tangan Raj, si peninjau langsung bilang Pia diterima, karena Raj terbukti benar-benar miskin. Pia pun dapat mendaftar di Delhi Grammar School melalui jalur orang miskin. Setelah dijelaskan oleh peninjau, ternyata mereka butuh uang untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya sebesar Rp24.000. Uang yang kecil bagi Raj, namun sangat besar bagi Prakas. Sedangkan bagi keluarga Prakas, itu harga yang sangat mahal. Malam harinya dengan sembunyi-sembunyi takut ketahuan para tetangganya, Raj pergi ke ATM untuk mengambil uang. Ketika sampai di ATM, tiba-tiba Prakas muncul dari belakang. Prakas bertanya kepada Raj, sedang apa dia di situ? Karena takut ketahuan bahwa sebenarnya dia orang kaya, akhirnya Raj menjawab sedang mencuri uang untuk biaya Pia sekolah. Setelah mendengar jawaban Raj, Prakas buru-buru menarik Raj keluar dari ATM. Di perjalanan pulang, Prakas sengaja menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melaju di jalan. Raj yang melihat itu pun langsung meminta pemilik mobil bertanggung jawab dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Tapi saat diberi uang, Prakas langsung berdamai dengan pengendara mobil tersebut. Saat pengendara mobil yang menabrak Prakas pergi, Prakas langsung memberikan duitnya ke Raj sambil berkata, ambil ini untuk biaya pendaftaran Pia. Melihat kebaikan Prakas, Raj terdiam dan baru menyadari bahwa Prakas sengaja menabrakkan dirinya ke mobil.
untuk membantu Raj agar Pia bisa mendaftar di sekolah elit tersebut. Singkat cerita, waktu pengundian nama anak-anak yang diterima pun akhirnya tiba. Saat itu nama Pia disebutkan, tapi sayangnya nama Mohan tidak disebutkan sampai acara selesai. Itu berarti Mohan tidak diterima di sekolah elit tersebut. Hal itu membuat Raj dan Mita tidak enak hati. Mereka merasa seperti merebut bangku Mohan untuk Pia. Setelah Pia resmi menjadi murid grammar school, mereka pun pindah lagi ke rumah elitnya. Semenjak kembali dari kawasan Kumo, Raj menjadi agak pemurung. Raj merasa sangat bersalah kepada keluarga Prakas dan lainnya. Raj juga merasa telah mencuri hak orang miskin demi kepentingan keluarganya sendiri. Mita yang melihat perubahan itu pun jadi malah ikut-ikutan merasa bersalah juga. Untuk menebus kesalahan mereka kepada keluarga Prakas, akhirnya mereka merenovasi sekolah negeri. Yang mana di sekolahan tersebut ada anak Prakas. Berhubung tidak diterima di sekolah swasta, terpaksa Prakas menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Raj dan Mita pun juga menyarankan memberikan pelajaran yang tidak kalah saing dengan sekolah swasta. Alhasil, sekolah yang dulunya berantakan sekarang menjadi sekolah yang rapi, bersih, dan enak dipandang. Di sisi lain, Prakas dan istrinya sangat senang melihat anaknya bisa membaca bahasa Inggris. Keesokan harinya, Prakas mendatangi kepala sekolah, ingin berterima kasih karena anaknya sudah bisa membaca buku yang berbahasa Inggris. Si kepala sekolah pun bilang, jangan berterima kasih kepadaku, tapi berterima kasihlah kepada keluarga yang sudah membantu sekolah ini. Kemudian kepala sekolah memberikan alamat rumah Raj kepada Prakas. Dengan antusias, Prakas mendatangi alamat yang baru didapatnya dari kepala sekolah. Ketika sampai di alamat tersebut, Prakas mencoba mengetuk pintunya. Mendengar ada yang mengetuk pintu, Raj buru-buru membuka pintunya. Raj tentu saja terkejut bukan main saat melihat sang Prakas berdiri di depan rumahnya. Awalnya Raj akan jujur, namun Prakas berpikir lain. Dia berpikir Raj bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Melihat kepolosan Prakas, Raj langsung berpura-pura menjadi pembantu. Sampai akhirnya pembantu yang asli datang dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Rajlah tuan rumahnya, alias pemilik rumah itu. Mendengar itu, sang Prakas benar-benar terpukul. Ternyata selama ini Raj hanya berpura-pura menjadi orang miskin agar Pia diterima di sekolah elit. Karena merasa selama ini dibodohi, Prakas langsung pergi dan mengancam akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada pihak Delhi Grammar School. Melihat itu, Raj dan Mita langsung mengejar Prakas. Sesampainya di sekolah, Prakas berhenti melihat Pia yang menghampirinya, seolah Pia memang menganggap Prakas pamannya sendiri. Kemudian Prakas membatalkan untuk mengatakan hal yang sebenarnya, karena Prakas sudah menganggap Pia sebagai anaknya juga. Melihat kejadian itu, Raj sadar akan kesalahannya. Raj tidak mau selama hidupnya selalu menutupi kebohongan demi kebohongan. Akhirnya dia mengaku kepada pihak sekolah bahwa Pia bukanlah anak orang miskin. Raj akan mencabut Pia dari sekolahnya. Anehnya bukannya dikeluarkan dari sekolah, Pia malah dipindahkan ke jalur reguler. Hal itu tentu saja membuat Raj bingung. Kepala sekolahnya ternyata hanya berpura-pura menerima anak-anak dari jalur tidak mampu. Ternyata pemalsuan dokumen sudah menjadi hal yang biasa di sekolah tersebut. Salah satu oknumnya, ya kepala sekolah itu sendiri. Melihat kecurangan di depan matanya, Raj sangat geram. Raj berinisiatif mengatakan hal yang sebenarnya apa yang terjadi di Delhi Grammar School. Saat penyambutan siswa-siswi baru, Raj naik ke podium dan mengatakan semua kecurangan di sekolahan tersebut. Setelah menyelesaikan pidatonya, Raj pun turun dan disambut dengan mesra oleh Mita. Mita akhirnya sadar dan bangga kepada suaminya yang bodoh dan kampungan, karena suaminya punya kejujuran dan keberanian serta tanggung jawab yang besar.
Setelah itu, Raj dan Mita berinisiatif memindahkan Pia ke sekolah negeri yang ia bantu, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap sekolah swasta yang ia hormati. Dia dapat membuktikan bahwa sekolah negeri pun dapat mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu tidak selamanya kaya harta juga kaya kebaikan. Tidak semuanya yang miskin harta juga miskin kebaikannya. Selain itu, jika satu kebohongan telah terucap, maka akan ada rentetan-rentetan kebohongan yang lain akan mengikutinya. Bagi kawan-kawan yang suka sama videonya, bantu channel ini berkembang dengan cara sukai, bagikan, dan subscribe. Sekian dari Masam Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.